Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya ya. Nah, beberapa waktu yang lalu Oma sudah memberitahu tentang apa penyebab emah, lalu bagaimana solusinya ya. Dan kali ini Oma ingin memberitahu bagaimana cara mengolah daun-daunan herbal yang mempunyai khasiat untuk mengatasi emah. Jadi kita jangan putus asa. Kadang-kadang ada yang sudah menggunakan ini seperti Oma contoh. Udah Oma minum kunyit, ini tidak salah, benar. Udah Oma pakai jahe, benar. Kemudian ada juga yang sudah pakai temulawak. Nah, kenapa kok belum baik juga? Nah, ini Ancu perlu coba diperhatikan betul bagaimana penyebab dari emah itu sendiri ya. Menurut ilmu TCM, Traditional Chinese Medicine, kan kita harus seimbang rasa makanan, rasa perasaan ya. Jadi antara, kalau perasaan kan antara sedih, seneng, kemudian kecewa, marah, dan juga banyak pikiran, itu pengaruh. Jadi namanya manusia, apakah tidak boleh marah? Boleh, tapi sedikit saja, sebentar saja. Sudah gitu harus happy. Jadi untuk memperoleh happy itu hidup kita memang harus seimbang ya. Nah, kali ini Oma ingin memberitahu apa sih herbal bentuk daun ya yang sangat membantu untuk menyehatkan lambung. Nah, ini antara lain nih, jadi banyak sekali sebetulnya. Ini yang Oma ada aja, yang Oma tanam nih seperti ini contohnya. Ini daun dari pegagan atau Centella asiatica ya, yang ditanam ini tidak pakai tanah, hanya di air saja hidup ya. Kemudian ada lagi herbal lain ya, ini namanya dandang gendis ya. Ini juga bagus untuk pencernaan kita. Kemudian ada lagi daun nih, apa nih ya, daun cincau hutan ini ya, yang pakai batang. Lain lagi daun favorit Oma nih, yang bisa untuk macam-macam nih. Ini juga multi khasiat loh. Ini namanya daun kare atau salam koja ya. Banyak sekali sebetulnya. Nah, yang lain lagi ada, ini bumbu dapur nih. Ini sereh ya. Ini juga obat malu sebenarnya ya. Kadang-kadang Ancu terlalu terpaku kepada satu tanaman obat, kalau nggak cocok udah putus asa. Jangan ya, banyak sekali kemungkinan lain. Kalau misalnya kurang cocok dengan kunyit, cobalah ditambahkan daun sereh misalnya gitu ya. Atau juga daun salam seperti ini ya, daun salam. Bisa juga daun ini yang udah Oma keringkan ya. Daun ini nih, ini namanya daun pandan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini mau dijadikan obat ya? Nah, kalau tiap hari mau mengeringkan terus langsung dijadikan teh, kadang-kadang kan ribet kalau tiap hari. Nah, bagaimana kalau kita sekalian panen seperti Oma ini contohnya ya, terus nanti disimpan gitu. Nah, ini solusinya ya. Jadi kalau mau membuat teh daun herbal dari seger begini, dikeringkan seperti ini contohnya. Nanti ini berlaku untuk semua daun. Dikeringkan nih, kering anginkan ini seperti ini. Ini masih setengah karena baru kemarin ya. Kalau sudah seperti ini, misalnya ini sereh sudah dikeringkan begini, nah ini sudah berhari-hari nih. Jadi jangan dibuang. Kalau misalnya punya bumbu dapur yang udah pada kering begini, ini bisa jadi teh untuk
mengobati lambung atau untuk mengatasi mah, GERD, ya banyak sekali caranya. Nah, kalau sudah dikering anginkan, nanti baru dipotong-potong. Contoh ya, ini yang paling gampang nih, ya. Jadi kalau mau menjadi teh, tinggal pakai gunting ya, dipotong-potong begini nih. Nah, seperti ini, ya. Ya kan, jadi nanti kalau mau dijadikan minuman atau teh tubruk ya tinggal ini nanti setelah dari sini nanti disangrai supaya dia awet. Nah, ya. Nah, seperti ini contohnya. Nih, ini kan contoh saja ya. Nah, Ancu mesti bikin begini ini ya. Kemudian misalnya daun apa lagi, ini daun pandan, ini juga obat mah loh. Kadang-kadang karena kurang paham saja ya, jadi kadang-kadang tidak tahu ya. Nih contoh, nih daun pandan udah kering kan, tinggal seperti ini nih, dibuat begini nih. Jadi boleh aneka dedaunan ini dijadikan satu ya. Terus kemudian jadikan teh. Mau dicampur teh misalnya ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk obat saran Oma ini daun-daunan herbal yang untuk mah ini ya sendiri saja. Kecuali kalau cuman misalnya orang saya nggak sakit mah ya nggak apa-apa kalau mau dicampur teh ya. Nah begini caranya. Gampang kan? Tambah lagi daun salam misalnya ya. Ini juga seperti itu contohnya ya. Tentu saja saat mengeringkan itu harus dicuci dulu ya. Nih, jadikan satu begini. Kalau misalnya mau bikin teh celup bisa apa enggak? Bisa sekali. Nanti kapan-kapan Oma ajarin ya bagaimana membuat teh celup sekarang ini. Ini namanya teh tubruk dulu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nanti kalau rimpang pun juga begitu, dicuci bersih, dipotong-potong, dikeringkan. Jadi ingat ya, mengeringkannya kalau mau membuat ramuan herbal begini, mengeringkannya jangan langsung terik matahari ya. Jadi kira-kira dari pagi sampai jam 11 deh ya. Kemudian nanti sore lagi jam 4 sampai jam 5 atau jam setengah 4, jam 3 masih boleh lah. Tapi antara jam 12, jam 1, jam 2 sebaiknya diambil dulu, kemudian nanti sore baru dipanaskan lagi. Atau kalau mau aman ya memang mengeringkannya itu kalau di rumah misalnya ya, di emperan rumah gitu ya. Jadi nggak langsung mataharinya terik. Begitu ya. Oke, jadi oh iya tambahkan. Untuk membuat teh herbal, ini Oma ada daun ini deh, apa namanya? Nih. Daun jeruk. Ya, yang kecil-kecil ini daun jeruk. Ini akan menambahkan rasa di teh kita ya, misalnya begini ya. Nah, jadi boleh dikasih tambahkan daun jeruk mana yang kita suka deh. Ya. Nih. Nah, seperti itu. Ya, nah gampang sekali ya. Ingat ya, jadi kalau membuat jamu istilahnya ini kan sebetulnya jamu yang bentuknya teh ya. Jadi mesti diingat kebersihannya ya, sebelum dikeringkan dicuci. Kemudian kalau kita tidak mau repot mesti ngeluarin, nanti dimasukin lagi, keluarin lagi. Ya udah, kalau cuman daun-daunan seperti ini yang Oma jadikan kering ini sama sekali tidak dijemur. Tidak dijemur, hanya dikering anginkan. Jadi di ruangan rumah kita nggak masalah, dia akan kering dengan sendirinya. Ya. Kecuali memang ada perkecualiannya, daun jinten misalnya, itu sulit sekali dikeringkan kalau hanya di ruangan kamar atau suhu kamar. Tapi kalau daun-daunan ini gampang sekali dikering anginkan ya, kira-kira butuh waktu 5 hari lah ya.
Tapi kan tidak usah repot memang, dan ini khasiatnya akan lebih unggul karena kita tidak kena sinar matahari, jadi hanya kering dengan sendirinya. Begitu. Nanti cara membuatnya gimana? Ya udah, tinggal ini dicampur-campur, diseduh air mendidih. Sudah jadi. Begitu ya. Oke. Ini untuk ancu yang ada gangguan mah atau GERD atau masalah dengan lambung, sudah jelas ya. Herbalnya bisa pakai temu-temuan, bisa pakai daun-daunan. Ya. Semua orang bisa sehat.